Pernahkah kamu membayangkan bisa melakukan perjalanan ke langit dalam semalam? Sebuah perjalanan yang lebih jauh dari jarak antara bumi dan bintang-bintang. Itulah yang dialami Nabi Muhammad setelah malam yang penuh mukjizat, Isra dan Mi'raj. Pada malam yang penuh berkah, yang dikenal dengan nama Lailat al-Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berada di rumah Ummu Hani, salah seorang kerabat beliau, di Mekah. Malam itu terasa lebih sunyi, lebih berat, karena beberapa waktu sebelumnya beliau baru saja kehilangan dua sosok yang sangat beliau cintai, istri tercinta, Siti Hadijah, yang selalu setia mendampingi beliau sejak awal dakwah, dan juga Abu Talib, pamannya yang selama ini menjadi pelindung beliau dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Keduanya meninggal dalam tahun yang sama, yang dikenal dengan Tahun Duka. Dalam keadaan demikian, Nabi Muhammad merasa sangat terpukul, namun beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Di tengah malam yang penuh kesendirian dan kesedihan itulah, Malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah yang agung, dan dengan suara yang lembut, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, malam ini engkau akan menjalani perjalanan yang luar biasa, sebuah perjalanan yang hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat mengaturnya." Nabi Muhammad mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jibril kemudian melanjutkan, "Engkau akan dibawa ke Baitul Maqdis, Yerusalem, dan dari sana, kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh, menuju langit yang tertinggi, tempat yang hanya sedikit yang dapat mencapainya." Nabi Muhammad merasakan kedamaian yang datang begitu mendalam, meski hati beliau masih dibebani oleh duka. Beliau tahu bahwa ini adalah panggilan Allah, dan sebagai hamba yang taat, beliau siap menjalani perintahnya. Tak lama setelah percakapan itu, Malaikat Jibril mendatangkan Burak, hewan yang lebih cepat dari kilat. Burak ini memiliki tubuh yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal, dengan sayap di sisi tubuhnya yang memungkinkan Burak terbang dengan sangat cepat. Burak berdiri dengan anggun, menundukkan kepala seperti menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menaiki Burak, yang langsung bergetar penuh kegembiraan. Burak seolah tahu betul siapa yang akan dibawanya dalam perjalanan yang sangat penting ini. Begitu Nabi Muhammad duduk di atas Burak, perjalanan yang luar biasa pun dimulai. Burak melaju dengan kecepatan yang luar biasa, membawa Nabi Muhammad melintasi padang pasir yang luas dan tak terhingga. Kecepatan Burak tak dapat dibayangkan oleh manusia biasa, melaju lebih cepat dari kilat. Nabi Muhammad merasakan kedamaian yang menyelimuti perjalanan tersebut, dan sepanjang perjalanan, beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di sepanjang perjalanan, Nabi Muhammad melewati beberapa tempat yang penuh berkah. Pada setiap tempat yang dilalui, Nabi melihat berbagai tanda kebesaran Allah, baik di bumi maupun di langit. Beliau juga melihat banyak makhluk ciptaan Allah yang tidak biasa dilihat oleh umat manusia. Pada saat tertentu, Nabi Muhammad melewati Mekah, kota yang penuh kenangan, dan kemudian Madinah serta Jabal Uhud yang menjadi saksi perjuangan dakwahnya. Burak terus melaju, dan akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat, mereka tiba di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, di Yerusalem. Masjid yang begitu suci, tempat para nabi dan rasul terdahulu berdoa dan menjalankan dakwah mereka. Begitu Burak berhenti di depan masjid, Nabi Muhammad turun dan berdoa di tempat yang penuh berkah ini. Beliau berdoa dengan khusyuk,
seolah-olah tempat itu memberi kekuatan baru dalam hatinya yang sempat dirundung duka. Setelah selesai berdoa, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad ke dalam Masjidil Aqsa, di mana beliau akan melaksanakan ibadah yang sangat mulia. Di sana, Jibril membawa Nabi Muhammad untuk salat berjamaah bersama para nabi dan rasul terdahulu yang sudah wafat. Saat Nabi Muhammad memasuki masjid, para nabi yang telah meninggal dunia, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak nabi lainnya, sudah hadir dalam bentuk ruh dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh hormat dan kebahagiaan. Mereka semua berdiri menunggu Nabi Muhammad sebagai penghormatan terhadapnya sebagai penutup para nabi. Di hadapan mereka semua, Nabi Muhammad menjadi imam salat berjamaah. Salat ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan simbol persatuan umat Islam dengan umat terdahulu. Dalam salat tersebut, para nabi terdahulu ikut serta dengan penuh keikhlasan, meneguhkan bahwa risalah Islam adalah kelanjutan dari dakwah mereka. Ketika salat selesai, para nabi menyampaikan doa-doa dan harapan yang tulus kepada Nabi Muhammad. Mereka mendoakan keselamatan umatnya, dan saling mengingatkan akan pentingnya menjaga agama dan memperjuangkan kebenaran. Dalam pertemuan yang sangat luar biasa itu, Allah memberikan kehormatan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat yang menjadi penutup bagi para nabi. Setelah selesai menjalani perjalanan Isra, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan yang lebih agung dan mulia, yaitu Mi'raj, untuk naik menuju langit. Malaikat Jibril, sebagai pembimbing dan petunjuk yang setia, memandu Nabi dalam perjalanan spiritual yang luar biasa ini, melewati 7 lapisan langit yang penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Setiap lapisan langit menyimpan cerita yang tak terungkapkan oleh manusia biasa. Langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Di hadapan Nabi Adam, Nabi Muhammad merasakan kedamaian dan kedekatan yang luar biasa. Nabi Adam menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan. Beliau memberi salam dengan senyum penuh ketulusan, dan berkata, "Selamat datang, wahai putra yang terhormat. Engkau adalah nabi terakhir yang akan membawa umat manusia menuju jalan yang lurus." Di langit ini, Nabi Muhammad juga melihat keindahan alam yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Keajaiban dan keagungan ciptaan Allah terlihat di setiap sudut langit pertama. Jibril kemudian menjelaskan bahwa langit ini adalah tempat bagi mereka yang taat kepada Allah, yang menjalani hidup mereka dalam ketaatan tanpa tergoda oleh duniawi. Langit kedua. Melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad sampai di langit kedua, di mana beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi ini, yang merupakan sepupu dalam garis keturunan, menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kehangatan dan doa-doa yang tulus. Nabi Muhammad merasa sangat terhormat bertemu dengan mereka, yang hidupnya penuh dengan pengabdian dan perjuangan di jalan Allah. Nabi Isa dan Nabi Yahya sangat menghormati Nabi Muhammad, dan mereka memuji perjuangan beliau yang akan membawa umat manusia menuju cahaya Islam. Di langit ini, Nabi Muhammad merasakan kesyukuran yang mendalam, melihat betapa mulianya kedudukan mereka di sisi Allah, dan bagaimana keduanya mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Langit ketiga. Perjalanan dilanjutkan ke langit ketiga, tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, yang terkenal dengan ketampanan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup,
menyambut Nabi Muhammad dengan hormat dan penuh kebahagiaan. Nabi Muhammad merasakan kedamaian di dalam hatinya, melihat betapa luhur akhlak Nabi Yusuf yang penuh kesabaran dan ketulusan. Pada saat itu, Nabi Muhammad merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan sosok Nabi yang penuh dengan kebaikan, keindahan, dan keikhlasan dalam hidupnya. Langit keempat. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang terkenal dengan keilmuannya yang tinggi dan kepatuhannya kepada Allah. Nabi Idris menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan kata-kata yang penuh hikmah dan nasihat. Beliau berpesan agar Nabi Muhammad terus teguh di jalannya dan tidak goyah meskipun tantangan di dunia sangat berat. Nabi Idris memberi doa agar Nabi Muhammad selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dakwah yang akan datang. Langit kelima. Langit kelima menyimpan pertemuan yang sangat berkesan bagi Nabi Muhammad. Di langit ini, beliau bertemu dengan Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa. Nabi Harun menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, memberikan doa serta petunjuk yang baik agar beliau tetap teguh di jalan Allah. Nabi Muhammad merasakan semangat dan semangat juang Nabi Harun yang begitu besar dalam menyebarkan kebenaran. Nabi Harun mengingatkan agar Nabi Muhammad terus memimpin umatnya dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Langit keenam. Melanjutkan perjalanan ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Nabi yang dikenal dengan kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi ujian dari Allah. Nabi Musa menyambut dengan penuh kebijaksanaan dan memberi nasihat yang sangat berharga. Beliau mengingatkan Nabi Muhammad agar terus sabar dalam menghadapi tantangan dakwah yang sangat besar dan penuh cobaan. Nabi Muhammad merasakan semangat luar biasa dari Nabi Musa yang telah melalui banyak ujian hidup. Di langit keenam, kedekatan Nabi Muhammad dengan para nabi semakin terasa, dan beliau semakin yakin akan pentingnya perjuangan dakwah yang akan beliau jalani. Langit ketujuh. Akhirnya, Nabi Muhammad tiba di langit ketujuh, tempat yang paling tinggi dan paling dekat dengan Allah. Di langit ini, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Nabi Ibrahim menyambut dengan kata-kata penuh kedamaian dan kebahagiaan. Beliau memberi nasihat yang sangat berharga, menegaskan pentingnya menjaga agama dan berpegang teguh pada kebenaran. Nabi Ibrahim memuji perjuangan Nabi Muhammad yang akan membawa umatnya menuju jalan yang benar. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad merasakan kedamaian yang luar biasa dan merasa sangat terhormat dapat bertemu dengan bapak para nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam. Setelah bertemu dengan para nabi di langit ketujuh, Jibril membawa Nabi Muhammad lebih dekat lagi kepada arsy Allah, tempat yang sangat dekat dengan Sang Pencipta. Di sini, Nabi Muhammad merasakan kedekatan yang sangat mendalam dengan Allah, dalam keadaan yang sangat tenang dan damai. Nabi Muhammad merasakan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, dan hatinya penuh dengan cinta dan rasa syukur kepada Allah. Saat berada di hadapan Allah, Nabi Muhammad menerima wahyu yang sangat penting. Umatnya diwajibkan untuk salat 5 waktu sehari semalam. Salat ini adalah ibadah yang menghubungkan umat manusia dengan Allah setiap saat. Namun, sebelum wahyu tersebut diberlakukan, Nabi Muhammad merasa sangat khawatir bahwa umatnya tidak akan mampu menjalankan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Oleh karena itu, beliau dengan penuh kerendahan hati dan kasih sayang terhadap umatnya meminta kepada Allah untuk meringankan beban tersebut. Dengan penuh kesopanan dan rasa hormat,
Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, umatku tidak akan mampu menjalankan salat sebanyak 50 kali dalam sehari." Setelah mendengarkan permohonan Nabi, Allah memberikan keringanan. Nabi Muhammad kembali meminta, "Ya Allah, apakah Engkau dapat mengurangi jumlah salat ini untuk umatku?" Dengan penuh kasih sayang dan rahmat, Allah memberikan keringanan, mengurangi jumlah salat menjadi 5 kali sehari. Nabi Muhammad merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas keringanan ini, yang memungkinkan umatnya untuk tetap menjaga ibadah salat tanpa merasa terbebani. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan membawa wahyu yang luar biasa ini. Saat beliau mengungkapkan peristiwa Mi'raj kepada umatnya, banyak orang yang tidak mempercayainya, tetapi sahabat-sahabat yang benar-benar beriman kepada Nabi, seperti Abu Bakar, dengan tegas membenarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nabi. Perjalanan Mi'raj yang penuh dengan kemuliaan ini menjadi simbol dari kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah dan menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayangnya kepada umat Islam. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj yang luar biasa, Nabi Muhammad kembali ke Mekah pada keesokan harinya dengan membawa pengalaman yang tak terhingga banyaknya. Beliau kembali ke rumah Ummu Hani dengan perasaan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, meski perjalanan itu sangat luar biasa dan penuh dengan mukjizat. Keesokan harinya, Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat dan mulai menceritakan apa yang telah beliau alami malam sebelumnya. Beliau menceritakan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, salat berjamaah dengan para nabi, dan perjalanan ke langit yang penuh dengan pertemuan dengan nabi-nabi besar. Beliau juga menceritakan wahyu dari Allah yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari. Semua ini sangat luar biasa, bahkan bagi orang yang telah lama bersama Nabi. Namun, tak semua orang bisa menerima cerita tersebut begitu saja. Sebagian besar orang yang mendengar cerita ini merasa bingung dan bahkan tidak percaya. Bagi mereka, perjalanan yang begitu jauh dan tak terbayangkan hanya dalam waktu semalam adalah hal yang mustahil. Mereka mulai meragukan kejujuran Nabi, dan hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan mereka. Beberapa orang Quraisy bahkan mulai mencemooh Nabi dan menyebarkan keraguan di antara sesama mereka. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan perjalanan begitu jauh dalam semalam?" Namun, ada satu sahabat yang dengan tegas membenarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nabi. Dialah Abu Bakar, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar, yang juga dikenal dengan julukan As-Siddiq, yang benar, tidak ragu sedikit pun dengan cerita Nabi. Baginya, Nabi Muhammad adalah seorang yang selalu berkata jujur dan dapat dipercaya dalam segala hal, sehingga peristiwa yang diceritakan oleh beliau adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketika para Quraisy mulai meragukan dan bahkan mengejek Nabi, mereka mendekati Abu Bakar untuk menguji keyakinannya. Mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, Muhammad mengaku telah melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan ke langit dalam semalam. Apakah engkau juga percaya dengan cerita itu?" Abu Bakar, dengan keteguhan hatinya, menjawab dengan penuh keyakinan, "Jika dia mengatakan demikian, maka saya percaya. Saya tidak ragu sedikit pun. Saya lebih percaya kepada Muhammad daripada sekadar cerita ini, karena Muhammad adalah orang yang selalu jujur, bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Jika dia berkata begitu, itu pasti benar." Abu Bakar menjadi contoh bagi para sahabat lainnya,
bahwa keimanan dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad tidak tergoyahkan oleh keraguan atau fitnah. Keyakinan Abu Bakar adalah cerminan dari kesetiaannya yang mendalam kepada Nabi, dan ia tidak pernah meragukan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, meskipun cerita itu sangat luar biasa dan mustahil untuk diterima oleh akal manusia biasa. Sikap Abu Bakar ini membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan umat Islam. Beliau membuktikan bahwa keimanan yang kuat bukanlah berdasarkan apa yang terlihat oleh mata manusia, tetapi berdasarkan keyakinan yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan menerima kebenaran Isra dan Mi'raj tanpa keraguan, Abu Bakar menunjukkan kualitas kesetiaan dan iman yang sempurna. Dari peristiwa ini, beliau mendapat julukan Ash-Shiddiq, yang berarti yang membenarkan, karena ia selalu membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tanpa keraguan sedikitpun. Jadi, itulah kisah luar biasa bagaimana Abu Bakar, dengan keteguhan hatinya, membenarkan setiap kata yang keluar dari Nabi Muhammad. Keimanan yang luar biasa ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa iman sejati adalah tentang mempercayai wahyu Allah tanpa keraguan, meskipun akal manusia mungkin merasa mustahil. Abu Bakar membuktikan bahwa keimanan sejati bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita yakini dengan hati. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga keimanan kita, terutama di saat-saat yang penuh keraguan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton.